Pada saat itu, Raja negeri Aram berusaha menyerang bangsa Israel. Mereka berusaha menaklukkan wilayah bangsa Israel. Raja negeri Aram telah melakukan penyerangan berkali-kali, akan tetapi selalu gagal. Sepertinya setiap rencana yang dilakukan selalu diketahui oleh bangsa Israel. Kali ini, Raja negeri Aram bersama dengan panglimanya merencanakan penyerangan secara diam-diam. Hahaha. Dengan cara ini, maka bangsa Israel akan terkepung. Hahaha. Dengan cara ini, bangsa Israel tidak akan lolos lagi. Dengan mudah, kita dapat mengalahkan mereka. Raja negeri Aram menyusun rencana. Dengan gembira, ia merasa yakin penyerangan kali ini akan berhasil. Gagal lagi. Gagal. Mengapa setiap penyerangan kita gagal? Sepertinya bangsa Israel telah bersiap-siap sehingga mereka tidak masuk dalam jebakan kita. Bagaimana? Bagaimana mereka bisa tahu kalau kita akan menyerang ke sana? Apakah kalian membocorkan rencana kita? Pasti ada pengkhianat di sini. Karena setiap penyerangan yang kita lakukan, mereka seperti mengetahui dengan pasti apa yang akan kita lakukan. Berani-beraninya kah kalian membocorkan kepada Raja Israel? Tidak, Tuanku Raja. Tidak ada yang berani membocorkan rencana kita. Setiap rencana bisa diketahui oleh bangsa Israel karena mereka memiliki seorang nabi, Nabi Elisa. Nabi tersebut dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel setiap perkataan Tuanku Raja di kamar tidur, bahkan setiap rencana kita. Nabi tersebut begitu hebat sehingga ia bisa mengetahui masa depan. Nabi Allah? Berani-beraninya ia menggagalkan setiap rencana kita. Pergilah, carilah di mana dia, supaya aku bisa menyuruh orang untuk menangkapnya, sehingga ia tidak akan dapat lagi membocorkan setiap rencana kita. Carilah dia, di mana dia? Tuanku Raja, dia ada di Dotan. Dengan segera, setelah mengetahui di mana Nabi Elisa berada, Raja negeri Aram mengirimkan pasukannya, mengirimkan kuda dan kereta kuda dengan jumlah yang besar untuk menangkap Nabi Elisa. Karena ia begitu kesal, setiap rencana telah berhasil digagalkan oleh Nabi Elisa. Pasukan yang besar, lengkap dengan kuda dan kereta kuda, mengelilingi rumah Nabi Elisa. Dengan sekejap saja, rumah Nabi Elisa dikelilingi oleh pasukan yang besar. Di pagi hari, ketika pelayan Nabi Elisa bangun, "Celaka Tuanku, apakah yang kita akan perbuat?" Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Tuanku Elisa, pasukan Allah mengelilingi kita. Seluruh gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi. Allah mengirimkan pasukannya. pasukan kuda dan kereta api merupakan pasukan dari Allah.
yang akan melindungi Nabi Elisa dan pelayannya. Nabi Elisa kembali berdoa kepada Tuhan. Butakanlah. Seketika itu juga pasukan negeri Aram menjadi buta. Apa yang terjadi? Mengapa semua gelap? Oh, aku tidak bisa melihat. Apa ini? Mengapa? Tolong, tolong. Mengapa semua gelap? Pasukan negeri Aram menjadi panik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semua pasukan menjadi buta. Mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi. Mereka tidak tahu mereka sekarang ada di mana. Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Nabi Elisa membawa pasukan negeri Aram ke daerah Samaria kepada Raja Israel. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Seketika itu juga seluruh pasukan bisa melihat kembali. Mereka begitu bergembira. Kita bisa melihat kembali. Hore, aku bisa melihat. Ya. Tapi, di mana kita? Betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat pasukan Israel. Ternyata mereka sedang berada di wilayah musuh. Mereka sedang berada di wilayah Israel. Kita pasti akan mati. Mereka pasti akan membunuh kita. Bapak Elisa, apakah yang harus kuperbuat kepada mereka? Kubunuhkah mereka semua? Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Raja Israel melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Seluruh pasukan Aram diberikan makanan, dan setelah mereka kenyang, mereka dilepaskan. Setelah kejadian tersebut, tidak ada lagi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Aram. Karena mereka tahu, mereka menghadapi bangsa Israel yang memiliki Allah yang hidup. Dan bangsa Israel telah memberikan kebaikan kepada mereka dengan tidak membunuh mereka.